Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Di Kompas hari ini ada judul berita Korupsi Hantui Bumi Kiraha. Kiraha adalah eh, julukan untuk Provinsi Maluku Utara yang gubernurnya terjerat kasus korupsi. Sehingga kembali korupsi lagi, dan ini betul-betul menyedihkan situasi kebangsaan sekarang ini. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah karena dia kemudian mengarahkan pemenang tender kontrak dan juga memerintahkan anak buahnya untuk membuat cerita progres pembangunan yang tidak sesuai dengan kenyataan. KPK menemukan bukti ada transfer uang sekitar 2,5 miliar dari jumlah yang tentunya lebih besar. Cerita itu memang sungguh menyedihkan sebetulnya karena korupsi terus saja terjadi di Republik ini. Ini bagi Maluku Utara sebetulnya provinsi yang ada di utara Maluku, dulu pernah menjadi Provinsi Maluku, kemudian terbelah menjadi Maluku Utara, sebetulnya adalah provinsi yang kecil, jumlah penduduknya tidak sampai atau berkisar pada 1,8 atau 1,9 juta. Pada 27 Juni 2014, Abdul Ghani Kasubah yang diusulkan oleh PDI Perjuangan itu meraih suara 31,79%, tipis sebetulnya dengan runner up yang mendapatkan angka 31,62%. Nah, di penghujung akhir masa jabatannya karena pilkada ini 2018 artinya 2023, Abdul Ghani Kasubah kemudian ditahan oleh KPK karena menerima suap, karena menerima gratifikasi. Bagi Maluku Utara sendiri sebetulnya ini bukan yang pertama ya, karena gubernur sebelumnya di 2002-2027 Taib Armain juga kemudian terjerat kasus korupsi sebesar 6,9 miliar berkaitan dengan dana tanggap darurat bencana. Ia divonis 2 tahun penjara. Sebelumnya selain Taib ada juga putrinya Faya Amelia Armain pada tahun 2014 menjabat sebagai Kepala Bapeda Maluku Utara juga terjerat kasus korupsi. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik. Ada apa dengan korupsi yang terus saja terjadi di Indonesia, bahkan sejak zaman kolonial Belanda, VOC, praktek-praktek korupsi itu sudah ada dalam format memberikan upeti kepada atasan, menjual belikan jabatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat data yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia sejak tahun 2004 sampai 2022, ada sebanyak 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD yang kemudian telah menjadi pasien, apakah itu KPK, apakah itu Kejaksaan Agung, apakah itu kepolisian. Ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, ada 31 hakim, ada 8 komisioner, dan ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Data ini sungguh menyedihkan, data ini sungguh membuka mata kita sebetulnya bahwa Republik ini telah menjadi bancaan para koruptor. Ya, bancaan para koruptor kalau kita merujuk saja kepada data dari ICW pada tahun 2021, kerugian negara akibat korupsi mencapai 62,9 triliun. Tetapi dengan sistem peradilan pidana korupsi yang ada sekarang, dana yang bisa dikembalikan hanyalah 1,4 triliun. Yang menyedihkan lagi adalah pimpinan KPK, Panglima Perang yang menghadapi korupsi, justru juga menjadi tersangka karena dituduh menerima suap, menerima gratifikasi dari tersangka kasus korupsi. Pemerintah sebenarnya telah berupaya ya dengan pendekatan revolusi mental yang di awal pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengubah habit, mengubah mindset dari penyelenggara negara untuk tidak korupsi, ternyata juga belum sepenuhnya berhasil. Bahkan yang terjadi adalah praktek korupsi dengan derivasinya kolusi dan nepotisme atau kekerabatan masih saja terjadi. Yang menyedihkan adalah sandaran etika dan moral sebetulnya yang berada di atas hukum justru dijungkir balikkan
orang yang mempersoalkan etik justru ditertawakan. Orang itu mungkin akan bertanya ngapain ngomong etik dalam posisi yang sekarang ini gitu. Inilah yang kemudian agak menyedihkan perkembangan negara bangsa ini, karena dan seharusnya adalah praktek yang namanya korupsi, yang namanya kolusi, yang namanya nepotisme itu harus dihentikan sebelum negara ini fondasinya ambruk digerogoti oleh korupsi yang terus merajalela. Sudah menjadi fakta dan data bahwa kekerabatan nepotisme itu menjadi titik awal dari terjadinya korupsi. Rekrutmen pejabat anti korupsi yang selama ini dilakukan oleh panitia seleksi yang ditunjuk oleh Presiden, saatnya mungkin dievaluasi agar kemudian KPK ini tidak menjadi proksi dari kekuatan-kekuatan politik, dan kemudian penegakan hukum kasus korupsi itu kemudian juga tergantung kepada kekuatan politik yang ada. Fakta juga menunjukkan bahwa panitia seleksi pimpinan KPK yang ada sekarang telah memunculkan Ketua KPK Firly Bahuri yang kemudian jadi tersangka, dan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar yang kemudian juga mundur sebelum dimundurkan oleh Dewan Pengawas KPK. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa karena dia sebenarnya mengambil hak orang-orang miskin. Nah, melihat kenyataan yang ada, bangsa ini rasanya membutuhkan reformasi jilid 2 yang untuk mengingatkan kembali TAP MPR nomor 11 tahun 1998 soal penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rasa-rasanya kemudian butuh Big Bang, ya, butuh sebuah loncatan besar dari calon-calon presiden yang akan memimpin bangsa ini untuk mengatasi situasi darurat korupsi. Yang sekarang ini memang belum nampak apa gagasan-gagasan besar dari calon presiden untuk mengatasi korupsi yang memiskinkan, korupsi yang betul-betul memperlebar kesenjangan sosial yang ada. Ya, tentunya kita berharap pemerintahan baru yang akan terbentuk nanti berani untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang semacam omnibus law untuk pemberantasan korupsi yang substansinya adalah bagaimana mengeliminasi pejabat-pejabat korup yang berkeinginan mempertahankan nepotisme, dan juga ada pasal yang mengatur soal perampasan aset, pemiskinan koruptor, dan mengubah ya definisi kerugian negara itu menjadi kerugian perekonomian negara, kerugian sosial kemasyarakatan. Karena memang faktanya dengan hanya kerugian negara yang dicantumkan, yang bisa dibuktikan dan bisa ditarik kembali itu akan sangat-sangat kecil uang negara yang terjadi. Nah, siapa kemudian calon presiden yang berani kemudian mengeluarkan Big Bang melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itulah yang mungkin akan bisa mengatasi korupsi di negeri ini, agar jangan sampai kemudian fondasi negeri ini kemudian tergerogoti oleh virus-virus korupsi yang sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, dan sekarang berada di Maluku Utara. Jangan sampai kemudian terjadi susul menyusul orang masuk bui karena korupsi, karena itu hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan akan makin banyak orang-orang miskin yang menderita karena harta dan uang negara itu kemudian dikorupsi oleh elit-elit di negeri ini.